Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya di acara obrolan-obrolin, anjay. Obrolan-obrolin yang kali ini kita kedatangan seorang yang pekerja keras. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan, inilah dia, Afrizal. Terima kasih. Ya. Gimana Mas Afrizal kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Baik. Mas Afrizal ini santri kawan kawin. Jadi kawan kawin fans berat namanya kawan kawin. Oke. Jadi Mas Afrizal ini seorang santri. Dia santri di mana Mas Afrizal? Pekalongan. Di Pekalongan, guys. Di Pekalongan selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Berarti 3 tahun menjadi santri, setengah tahun mengabdi. Betul? Ya, betul sekali. Oke. Lalu setelah pulang, apa yang setelah itu Anda lakukan? Bergelut. Ya, di dunia pergesutan. Ya, sablon ya. Maksudnya kawan kawin. Ya. Jadi Mas Izal ini sudah berkecimpung di dunia sablon selama berapa lama? Hampir setengah tahun sih, belum lama. Hampir setengah tahun. Cuman sudah agak mendalami sih. Oh, agak mendalami. Tapi pernah menjadi reseller atau enggak? Kalau reseller dia pernah. Hampir Jadi, semuanya sih saya lakuin di dalam dunia persablonan. Oh, iya. Di antaranya apa aja? Yang pertama sih menjadi desainer ya. Mantap sekali loh. Santri loh. Jadi desainer ya. Desainer loh, mantap. Jadi kalau masa kecil mau bikin apa saya yang desain. Ya, desain gitu. Hebat sekali. Seorang santri loh teman-teman yang notabene-nya itu terkenal menjadi seorang yang kolot, tetapi Mas Afrizal ini merubah statement itu loh. Lulus dari santri, dari pondok menjadi desainer. Keren sekali. Dan di situ saya merasa yakin lagi dengan Abah Kiai yang pernah bilang, jadi santri itu pantas menjadi apa saja saya. Oh iya. Ya. Santri itu pantas menjadi apa? Ya, pantas menjadi kuli, pantas menjadi desainer, ya mungkin jadi pejabat apa dari ya yang kayak PNS ini. Oh iya, pegawai. Ya, pegawai. Okay. Maskapai. Pesawat ya. Oke. Untuk di dunia pensablonan, ya, setelah menjadi desainer, menjadi apa lagi? Namanya? Penggesutan. Bukan, satunya yang mengeringkan sablon. Jadi dalam proses sablon itu setelah digesut kawan kawin itu si cat itu harus dikeringkan. Menggunakan satunya hair dryer, hot gun ya kan. Pakai hot gun. Bukan hair dryer ya. Kalau hair dryer kan di rambut ya kan. Ya kalau dipakai di rambut gosong. Masuk. Jadi dari desainer, terus bagian untuk pengeringan di sablon. Kalau untuk penggesutan ada teknik tertentu, jadi tidak semua orang bisa. Jadi penguasaan di dalam sablon itu harus namanya itu? Presisi. Presisi ya benar. Jadi untuk pembuatan setelah didesain, jadi itu kan di print, ditaruhlah di screen ya kan, harus presisi dengan screen tersebut gitu. Iya. Harus ada teknik tersebut lah. Gitu. Oh iya. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Berarti ada teknik khusus untuk mengatur itu ya. Betul sekali. Memang dunia sablon itu cukup rumit kalau tidak belajar secara langsung kawan kawin. Itu kita harus terjun langsung agar punya pengalaman. Setelah itu sampailah ke menjadi reseller.
Ya, menjadi reseller, betul sekali. Artinya Anda ini punya pengalaman dalam hal kewirausahaan. Betul sekali Mas Akil. Nah, pandangan Anda sendiri secara pribadi, kewirausahaan itu penting atau tidak? Menurut saya penting ya. Nah, alasannya apa itu? Kenapa penting? Kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Ini jam berapa sih Mas Akil? Jam 1 malam. Jam 1 ya. Maaf belibet ya kan. Iya. Nah, jadi kewirausahaan ya Allah. Penting atau tidak? Jangan diulang lagi Mas Akil. Sudah jam 1 malam agak Ngeblank ya. butuh kopi nih Mas Akil. Kopi. Saya lupa. Nanti dulu kawan-kawan. Iya, jadi sepertinya butuh yang agak kecut-kecut ini Mas Akil. Nah, ini dia langsung jadi ya Mas Akil. Iya dong. Ada asisten dong. Oh, asisten. Baik. Nah, ini kita alhamdulillah disponsori kawan-kawan oleh kopi hitam Nescafe. dan ini ada obat nyamuk King Kong, Penghilang rasa gatal di badan ketika malam hari. iya Betul sekali Mas. mind blowing sekali. Kewirausahaan kan belum diminum Langsung nyambung. Kewirausahaan jadi membantu kita sebagai pembisnis kecil-kecilan. Jadi jangkauannya itu lebih gampang, lebih menyebar, jadi lebih meluas. Nah, jadi untuk reseller itu tujuannya seperti itu sih Mas Akil. Jadi selain kita seperti kayak punya banyak karyawan gitu, Iya. Harus banyak kenalan. di sisi lain untuk membantu kita sebenarnya, tapi saling menguntungkan. Oh, Mutualisme. Kawan-kawan jangan lupa itu pelajaran biologi ya. Iya. Kelas berapa Mas Akil? Kelas 1 SD. Oh, SD Amerika. Oh, SD Amerika. Ya. Kalau di Indonesia kelas 10. Oke. Ya. Berarti tips-tips yang pernah Anda lakukan menjadi suatu strategi yang ampuh untuk menjadi reseller yang sukses itu apa? Sebenarnya itu satu bahasa Indonesianya kiyeng apa ya? Bahasa Indonesianya kiyeng itu giat ya. Giat ya. Giat. Jadi terutama giat. Jadi banyak nih dari 3 reseller gitu, banyak yang salah satunya itu ada yang lebih banyak pemasukannya daripada 2 tersebut. Jadi ya karena giatnya itu. Jadi yang terutama itu harus giat gitu kan. Kita harus selalu memposting walaupun itu seakan-akan tidak berguna itu. Kita setiap hari memposting itu. Tapi mereka secara tidak langsung ketika mereka membutuhkan apa yang kita jual pada mereka, nanti langsung gitu, oh iya aku punya kenalan ini gitu. Betul, itu tujuan pertama. Jadi yang terutama itu giat. Ya. Dan jangan berputus asa, jangan berpikir negatif gitu ya. Proses bukan protes. Wah, mantap ya. Proses bukan protes. Ya, betul sekali. Itu mind blowing kata-katanya ya. Tidak terpikirkan ya. Jadi sebenarnya semuanya itu diawali dengan giat tersebut. Ketika kita melakukan sesuatu, tapi kita hanya berangan-angan dan ingin, kita ingin itu, kita ingin ini, tapi kita tidak ingin melakukannya dan terutama tidak giat ya, kita tidak akan mendapatkan hal tersebut. Betul sekali. Ya, jadi tidak usah yang panjang lebar, intinya itu. Jadi kunci utamanya adalah giat.
memposting gitu. Lihat memposting. Memperkenalkan apa yang kita jual. Betul. Biar mereka tahu gitu kan. Iya. Terutama itu mereka harus tahu dulu gitu. Apa yang kita jual kita tahu gitu. Mereka nggak usah beli. Minimal mereka tahu kita memposting menjualkan apa gitu. Terutama yang konsumen butuhkan gitu. Iya, betul. Nanti selanjutnya panjang sekali ini jam 1 malam bisa sampai setelah subuh ini Iya. sakit. Masalahnya memorinya tidak kuat. Nah gitu ya masa gitu. Betul, mantap sekali ya. Ya. Kalau tidak salah, selain sablon, Mas Afrizal itu juga menjual bahan kaos polos, betul? Ya betul sekali. Sempat menjual itu ya. Ya sempat Mas. Tapi itu berawal dari kerja di pensablonan. Ya dari dunia tersebut muncullah menjual apa yang mereka butuhkan di sablon itu. Motivasinya apa? Kenapa kok tiba-tiba bisa berpikir menjual kaos padahal kerjanya di sablon? Jadi dalam dunia persablonan terutama untuk misalkan kita membutuhkan sablonan satuan gitu. Kita request, sekarang kan banyak Mas Akil. Oh, iya. Jadi free design gitu. Anda bebas mensablon sesuai dengan keinginan yang Anda inginkan gitu kan. Nah, dari satuan tersebut gitu. Jadi kita membutuhkan kaos yang langsung jadi. Nah, jadi dari sablonan tersebut itu langsung terpikirkan gitu. Jadi kita langsung kan sekarang banyak orang yang membuat free design gitu. Apakah entah couple kan cuma membutuhkan dua pasang kaos. Ya gitu kan, enggak Satu satu lusin, enggak Iya, satu kodi gitu kan. Jadi dengan kita menjual cuma kayak 1-2 kaos ya alhamdulillah Berpikir untuk menjual kaos. ya betul sekali. Mantap. Itu jadi walaupun kita ada bekerja di satu sisi, kita pemikirannya juga harus berkembang. Ya itu yang terutama itu dalam kita bekerja di kerjaan apapun, terutama itu seperti itu. Jadi kita mengembangkan apa yang sedang kita kerjakan gitu. Jangan cari cuan gitu ya. Cuan terus nanti kurus. Nah, kan kayak saya kebanyakan cuan tapi stres. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi mau kita kerja dimanapun yang kita kembangkan itu dari hal tersebut. Jadi jangan impinya dulu gitu loh. Apa yang mendukung apa yang kita kerjakan itu yang kita fokuskan agar saling mendukung. Bagus sekali seperti itu. Mantap sekali loh. Ini pelajaran di tengah malam yang harus kita pelajari, karena apalagi Mas Afrizal ini sebagai santri. Contoh ini santri-santri, jangan pulang dari pondok itu nganggur, males-malesan. Itu jangan dicontoh. Ini Mas Afrizal pulang dari pondok 3,5 tahun langsung bekerja, yang notabene-nya di pesantren mungkin banyak yang belum dipelajari dan sekarang banyak dibutuhkan Mas. Iya. Gitu. Pensablonan, desain ya. Apalagi untuk dunia santri gitu kan. Iya, satu kelas ada berapa santri gitu kan yang tentunya misalkan entah anniversary pesantren atau kelas gitu kan membutuhkan kaos seragam maksudnya itu. Jadi kayak santri kan nggak bisa yang mewah-mewah gitu kan, cuma kaos itu kaos aja sudah cukup menjadi identitas. Jadi betul seperti itu Mas Akil. Jadi Mas Afrizal ini dulu pasarnya itu menyerang ke santri-santri. Iya betul sekali. Hebat. Karena Mas Afrizal dari santri,
dan bekerja di sablon, pemikiran Mas Afrizal berkembang nyerang pasar ke santri-santri. Dari santri untuk santri. Mantap loh. Itulah akhir. Jadi seperti itu. Mantap. Ini perlu dicontoh ya. Ingat ini Mas Afrizal. Asalnya dari mana Mas? Suradadi Tegal. Suradadi Tegal. Ya. Kebetulan Mas Afrizal itu teman saya dari TK. Dari Dari TK. TK. aduh Dari TK Mas dari Akil. TK, tapi dia di kita berpisah di SMA ya. Ya, berkecimpung kemana-mana ya Mas Akil. Dan kembali bertemu lagi. Padahal kita SMA sama-sama di Pekalongan. Iya, tapi tidak pernah kelihatan Mas Akil karena Sama-sama di di asrama. pondok, ya. Terkurung oleh sistem. Jadi terhalang dinding pesantren. Seperti hubungan ya yang tidak Ya. sampai. Waduh, terus bengi. Oke, mungkin kita cukupkan obrolin kali ini karena sudah tengah malam. Besok mau cari cuan. Nah, ini sekali lagi khususnya untuk santri-santri dan umumnya untuk semuanya kaum pemuda, bahwasanya kita itu harus berpikir maju, berpikir berkembang, jangan hanya fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan. Contohnya itu Mas Afrizal yang seperti tadi sudah dijelaskan. Terima kasih Mas Afrizal. Terima kasih kembali Mas Akil. Diseruput dulu kopinya. Iya. Oh, ini Agar- untuk Mas Akil stay healthy ya Mas Oke, Akil. stay healthy. Oke, siap. Kita akan bertemu lagi di obrolan selanjutnya. Stay tune. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.